Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya mencoba untuk membuat catatan gempa yang terjadi pada bulan Juli 2021 dengan magnitudo lebih daripada 5. Ini diambil berdasarkan data dari katalog USGS. Gempa pertama terjadi pada tanggal 3 Juli 2021, magnitudo 5,2, dan kedalaman sumber gempanya 56,38 km. Posisinya sekitar Bengkulu, dan tentunya ini tidak memberikan dampak kerusakan yang signifikan karena gempanya relatif sedang, 5,2. Kemudian tanggal 4 Juli 2021, gempa terjadi di dekat Pulau Seram, magnitudo 5,0, kedalaman sumber gempanya 16 km. Kemungkinan gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar yang ada di bagian utara Pulau Seram. Berikutnya adalah gempa yang terjadi di Papua, 5,1 magnitudonya, kedalamannya 116 km, dan kemungkinan ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar yang di bagian utara Papua, atau Manokwari Trough, yang memberikan tekanan kepada struktur yang ada di sana, kemudian dirilis dalam bentuk gempa. Berikutnya tanggal 9 Juli 2021, magnitudo gempa 5,6 dan kedalaman sumber gempanya adalah 119 km. Terjadi di dekat dengan Gorontalo. Kemungkinan gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas dari North Sulawesi Trends di bagian utaranya Sulawesi yang memberikan implikasi kepada kejadian gempa pada tanggal 9 Juli 2021. Berikutnya ada dua gempa tanggal 10 Juli 2021. Yang pertama adalah gempa yang terjadi di Sumatera, di antara Simulu dan Nias. Magnitudo gempa adalah 5,4 dan kedalaman sumber gempanya 24,03 km. Berikutnya, pada tanggal yang sama, tanggal 10 Juli 2021, terjadi gempa di dekat Halmahera atau di Laut Maluku. Magnitudo gempanya 6,1 dan kedalaman sumber gempanya 45 km. Dan gempa yang terjadi di Laut Maluku atau di zona temukan ganda, Sangihe dan Halmahera, ada dua gempa yang terjadi, gempa 6,1, kemudian disusul gempa susulan 5,5 dengan kedalaman yang lebih dangkal, yaitu 7 km. Berikutnya, tanggal 19 Juli 2021, ada gempa 5,3, kedalaman sumber gempanya 159 km. Posisinya di sini berdekatan dengan gempa yang terjadi pada tanggal 9 Juli 2021. Kelihatan sumbernya masih dipicu oleh adanya aktivitas di bagian atau subduksi di bagian utara Sulawesi. Berikutnya adalah tanggal 21 Juli 2021, magnitudo gempa 5,2 dan kedalaman sumber gempa sekitar 11 km. Ini yang dikenal dengan gempa suam di Mamasa, dan kemungkinan gempa ini terpicu oleh Sadang Fault atau sesar Sadang yang ada di Mamasa. Kemudian tanggal 26 Juli 2021, gempa terjadi 6,2, kedalaman 10 km di dekat dengan Una-Una, di dekat dengan Pulau Una-Una atau Tojo Una-Una. Gempa ini diawali dengan gempa pembuka, ini berdasarkan dari data BMKG, awalnya 5,9, kemudian dikoreksi oleh BMKG menjadi 5,8, dan gempa keduanya atau gempa utamanya, ini sebagai gempa pembuka, ini sebagai gempa utamanya, memiliki magnitudo 6, kalau dari USGS 6,1. Gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar normal di situ atau sesar turun. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah penerusan sesar berhenti di sini dan kemungkinan menerus ya sampai ke
dekat dengan Pulau Una-Una. Berikutnya adalah gempa yang terjadi di selatan Jawa tanggal 27 Juli 2021, magnitudo 5,0, kedalaman sumber gempanya 65,73 km. Dan ini mekanisme gempanya adalah sesar naik dan terpicu oleh adanya aktivitas subduksi di bagian selatan Jawa. Dan awalnya BMKG merilis gempa ini 5,2, kemudian dikoreksi menjadi 5,0, terjadi pada kedalaman 61 km. Dan kalau kita perhatikan di Jawa, memang menjadi salah satu daerah yang sangat rentan terjadi gempa bumi, dan ini adalah titik-titik gempa bumi, dan gempa yang terjadi di selatan Jawa sangat dipengaruhi oleh adanya aktivitas subduksi di bagian selatan Pulau Jawa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.